Selamat malam, selamat datang di Experience Horror. Yakin gak nonton sendirian? Badis, pasti tahu kan fenomena-fenomena sekolah yang punya julukan sekolah angker. Nah, sekolah-sekolah angker itu bisa menjadi film-film yang teman-teman tonton. Dan kali ini kita akan dapat cerita tentang sekolah yang memiliki pengalaman-pengalaman horor. Dan inilah dia, Experience Horror. Halo Badis, kenalin aku Elizabeth dan di sini ada. Halo semuanya, kenalin nama aku Dita Febrianti, boleh dipanggil Dita atau Febi. Oke, kamu boleh ceritain dong asal kamu dari mana, singkat aja seperti itu. Oke, asal aku dari Sumatera, yaitu Provinsi Lampung, lebih tepatnya di Lampung Utara. Nah, kalau kamu dengar nih sekolah-sekolah horor ya, atau sekolah-sekolah angker, gimana sih pendapat kamu tentang hal-hal kayak gitu? Oke, pendapat aku tentang sekolah-sekolah yang horor ya kak. Sekolah yang horor tuh menurut aku hampir semua sekolah di Indonesia tuh pasti punya julukan sekolah yang horor gitu kan ya kak. Karena ya entah itu dari bangunannya, entah itu dari segi-segi arsitekturnya lah, entah di spot-spot tempat sekolahnya lah. Dan ya itu pun aku rasain sendiri gitu loh di sekolah aku gitu. Jadi ya menurut aku sekolah horor untuk Indonesia sendiri tuh udah nggak asing lagi gitu loh. Ya, belum lagi sama yang dijulukin kalau sekolah itu bekas rumah sakit gitu ya. Bener, biasanya itu bekas rumah sakit atau kuburan gitu. Nah, jadi boleh dong ceritain gimana sih sekolah horor versinya kamu nih? Karena dengar-dengar nih kamu punya pengalaman-pengalaman waktu kamu sekolah waktu itu. Boleh dong diceritain. Oke, mungkin aku ceritain dulu dari deskripsi sekolah aku ya. Jadi sekolah aku ini emang udah sekolah yang bangunannya itu udah tua, emang sekolah yang udah lama. Jadi bukan sekolah yang bangunan-bangunan baru kayak zaman-zaman sekarang gini. Dan juga sekolah aku itu emang terkenal sama ada spot-spot yang serem banget deh gitu di sekolah aku. Kayak sekolah aku tuh punya WC, jadi dia tuh bentuknya lorong gitu kak. Dan itu emang serem banget. Jadi kalau misalnya setiap mau kencing atau kamar mandi gitu, itu pasti kami selalu nggak berani gitu kalau misalnya pergi itu sendirian gitu. Lalu kalau untuk kejadian-kejadian horor, ya banyak dari murid-murid kami itu yang entah itu mereka ngerasain energi dari mereka, entah sekelibat-sekelibat lewat, atau banyak juga dari mereka yang ngelihat secara langsung juga. Cuma nih ada nih kejadian yang seru banget menurut aku di sekolah aku. Dan ini pertama kalinya ya terjadi di sekolah aku. Jadi kejadian ini kejadian kesurupan. Dan kesurupannya itu bukan satu orang, bukan dua orang lagi, tapi itu tuh massal gitu. Udah lebih dari 10 orangan lah kak. Jadi udah massal banget, rame banget yang kesurupan. Awal mulanya nih ya kak, awal mulanya itu rumornya karena ada beberapa murid yang itu mereka menirukan gerakan semacam gerakan bela diri. Nah, bela diri ini bela diri yang berbasis agama Katolik. Jadi mereka meragakan lah, seperti memainkan lah gerakan itu. Lalu salah satu dari mereka itu mulai terpancing, mulai kesurupan lah, kemasukan. Posisinya itu masih saat jam pelajaran. Jadi semua murid itu masih belajar, masih dalam kelas gitu kak. Lalu salah satu temen itu mulai manggil lah guru-guru. Nah salah satunya itu manggil guru yang ada di dalam kelas aku. Nah awalnya guru-guru tuh mikirnya ini mah bercanda doang anak-anak ini gitu kan. Tapi lama-kelamaan itu teriak-teriak lah, mereka teriak-teriak gitu. Akhirnya mulai chaos, mulai panik, dan semua murid-murid dalam kelas juga pada panik gitu kan. Ini apa nih teriak-teriak gitu kan. Nah karena udah mulai chaos, guru juga udah mulai keluar, udah mulai gak kondusif di kelas.
mulailah ada salah satu anak dalam kelas aku tuh yang kesurupan juga. Entah mungkin dia karena ikut panik, sugesti gitu ya kak. Jadi dia mulailah kesurupan. Awalnya dia cuman nunduk, dan kebetulan ini rambut dia tuh, dia cewek ya kak, rambut dia kebetulan emang keriting bergelombang, nunduk gitu ya. Jadi awalnya kami ngiranya, waduh kenapa nih dia nunduk nih, kok diem aja gitu. Lama-kelamaan dia mulai teriak-teriak, wah panik dong, karena udah nggak ada guru posisinya itu, karena guru-guru udah pada nanganin yang kesurupan di luar. Mulai panik, mulai chaos, dan kami pun nggak berani yang buat keluar kelas pada saat itu, karena kami tahu kondisi di luar kelas tuh udah mulai chaos, udah mulai panik banget. Karena ada yang satu yang kesurupan itu, akhirnya murid-murid yang lain, murid-murid yang lumayan ngerti tentang hal-hal seperti itu, mulailah untuk bantu coba nanganin, bantu coba ngeluarin. Tapi ternyata itu nggak membantu sama sekali, karena malah yang ada itu nularin ke mereka. Jadi mereka yang niatnya buat bantu, ini malah nularin gitu. Iya. Malah mereka yang ikut kesurupan juga. Dah mulai situ udah chaos, kami udah mulai semuanya keluar kelas gitu kan. Dan di posisinya di luar kelas itu udah bertaburan semua itu murid-murid. Udah ada yang pojok sini lah, pojok situ lah. Dan posisinya sekolah kami tuh di tengah itu ada lapangan. Lapangannya cukup besar. Karena banyak yang kesurupan, udah mulai nular-nular. Di satu lapangan tuh udah berhamburan semua gitu kak, yang kesurupan. Dan yang kesurupan ini bukan kesurupan yang biasa gitu, jadi mereka kesurupannya yang sampai ngereok, sampai lari-lari lah. Dan emang kebanyakan tuh mereka tertujunya tuh larinya ke lab IPA sama lab komputer, yang dimana lab IPA sama lab komputer itu emang di sekolah aku posisi spotnya tuh emang serem di situ. Emang spotnya tuh di belakang, lumayan belakang sekolah gitu loh kak. Jadi emang spotnya tuh serem banget. Terus itu karena udah mulai chaos, udah berantakan semuanya, dan kami pun yang masih sadar nih, yang gak kesurupan nih, cuma bisa ya kita berdoa doang gitu, berdoa sambil ketakutan, karena ya kita cuma bisa sambil nguatin diri kita sendiri gitu loh kak, karena yang lainnya ya udah pada nanganin yang kesurupan, dan guru-guru pun ya udah mulai angkat tangan juga nih, karena ya udah capek gitu, karena yang kesurupan kan nggak cuma 1-2 orang, udah mulai nyebar ke semuanya. Dan walaupun udah keluar nih si hantunya, udah keluar, itu mereka kesurupan lagi. Jadi kesurupannya berulang-ulang lagi gitu. Dan itu sampai ada yang lari sampai ke depan gerbang, sampai yang ngereok, sampai yang harus dipegangin 2-3 orang gitu. Dan itu tuh aduh capek banget. Kita pun yang ngeliat itu bener-bener kayak aduh panik, parno kayak gitu kak. Terus itu sampai orang-orang tua murid itu sampai harus turun tangan buat bantuin gitu, karena ya guru-guru udah nggak bisa tanganin lagi gitu kan. Dan itu aduh bener-bener serem banget. Dan karena kejadian itu akhirnya guru-guru mutusin buat yaudah ya nggak kesurupan nih, dipulangin aja deh gitu, karena udah nggak kondusif lagi nih buat diadain pembelajaran. Ya namanya udah kesurupan, udah chaos banget kan kak, nggak mungkin mau belajar lagi, udah bencana banget ya kan. Jadi ya udah dipulangin lah mereka ini, dipulangin, dan besoknya pembelajaran ditiadakan. Dan soal aku kebesokannya ini pihak sekolah ini ngadain semacam doa dan potong ayam. Ya itu perdana banget nih ada kejadian kayak gitu kan. Selama berpuluh-puluh tahun gitu ada kejadian kayak gitu di sekolah. Guru-guru juga kaget, dan itu spontan gitu kejadiannya kan ya. Jadi akhirnya mereka adain doa potong ayam. Dan fun fact-nya nih ya kak, mereka yang udah kesurupan ini ternyata nggak benar-benar sembuh total. Waduh. Jadi masih ada yang ngikut, ada yang nempel. Jadi walaupun mereka posisi udah di sekolah ini udah keluar nih mereka hantunya, terus mereka pulang ke rumah udah oke, fine aja gitu,
tapi itu tuh masih nempel, masih ngikut ke mereka gitu loh. Jadi mereka masih yang bisa kayak kesurupan diri kayak gitu. Jadi walaupun udah istilahnya dibersihin, dikeluarin gitu, tapi itu nggak sepenuhnya sembuh gitu loh, masih ngikut, masih nempel ke mereka. Dan itu ya salah satunya teman aku. Dan ya berapa hari ya, semingguan ada kali ya Kak. Wow. Itu masih nempel, masih ngikut ke mereka gitu. Nah, itu kan jadi kayak tahap-tahap ke tahap kan. Nah, itu ada yang buat kamu yang di bagian mana sih yang paling serem banget itu menurutmu? Paling serem banget ya? Iya. Menurut aku yang paling serem itu pas kita keluar kelas. Iya. Keluar kelas posisinya itu udah rame banget. Bener-bener aduh udah rame, apalagi pas lihat lapangan. Karena lapangan di sekolah kami tuh cukup luas ya Kak. Soalnya nyari jalan keluar juga tuh. Nyari jalan keluar juga. Di sini kesurupan, sana kesurupan, bingung kan. Aduh mau lari kemana, mau jalan kemana bener. Terus keluar kelas udah di tengah lapangan cukup gede dan itu isinya semuanya yang kesurupan. Dan itu kami panik dan kami guru-guru pada kayak teriakin, ayo jangan sampai ngelamun, jangan panik juga, ayo jangan sampai kesugesti karena takutnya kan ketarik juga. Beneran survival ya. Iya survival banget juga. Jadi kami pun yang kayak aduh berdoa dalam hati kayak aduh ya ampun jangan sampai kosong gitu, jangan sampai kosong yang baik masukkan. Jadi kami sama teman-teman yang nggak masukkan nih, ayo kita saling berdoa, saling nguatin kayak gitu. Nah, kan itu kayaknya bikin traumatik sih. Jadi kamu merasa ini jadi hal yang trauma banget gak? Kalau misalnya kamu ceritain, kamu sampaikan lagi ke orang-orang, itu ada nggak? Misalnya kamu ceritain gini, lintas lagi nggak di ingatanmu saat ini gitu? Kalau ceritain lagi, namanya kan ceritain lagi ya Kak. Pasti kan ngebayangin lagi gitu kan. Pasti kelintas lagi, ngebayangin lagi. Waktu itu kejadiannya gini. Itu ngebayangin lagi, kelintas lagi dan rasanya tuh kayak deg-degan, merinding itu pasti. Trauma yang dibilang trauma banget sampai sekarang tuh enggak. Cuman karena kejadian itu banyak dari murid tuh yang besokannya nggak mau udah buat datang ke sekolah gitu, takut buat datang ke sekolah. Bahkan pas proses pembelajaran pun aku di kelas yang kayak aduh takut kejadian lagi gitu kan. Terus aku di rumah pun kayak masih kayak keinget gitu, jadi kayak selalu ketakutan, selalu maksa diri buat kayak ayo nggak boleh ngelamun, nggak boleh belongo kayak gitu. Nah, kamu kan bilang temenmu kena nih, pernah yang kayak gitu. Dia pernah ceritain gak dia dari kayak gitu gimana sih perasaannya gitu? Temen aku sendiri pernah sih cerita. Jadi emang dia ngerasainnya itu walaupun dia udah dikeluarin nih, udah dibersihin, tapi begitu dia udah pulang di rumahnya gitu, dia masih ngerasa ada yang janggal gitu lah, ada yang kayak ngerasa nempel, ya ngerasa kayak entah berat lah, apalah gitulah. Benar. Dan itu ya buat memicu lagi dia kesurupan lagi, bisa kemasukan lagi. Jadi gitu. emang bisa banget gitu ya? Bisa banget. Aduh, gila. Mulai merinding lagi nih, Kayak aku jadi ngebayangin rasanya survival di tengah-tengah sekolah gitu. Nah, jadi menurutmu dari kejadian ini sebenarnya apa sih pemicunya gitu menurutmu pribadi gitu? Menurut aku pribadi ya Kak, pemicunya mungkin yang pertama itu karena ya rumornya emang mereka ada yang sekelompok murid yang awalnya meragain gerakan bela diri itu. Lalu mungkin karena itu mancing mereka lah, atau mereka ada ngelakuin kesalahan lah, jadi ya kesurupan lah. Nah selain itu aku ngerasanya juga kan panik nih ya, kesurupan panik, murid-murid lain panik, ketakutan, dan itu ngebuat mereka kesugesti gitu Kak. Iya, bener. Nah bisa jadi juga mereka kesurupannya karena mereka kesugesti sendiri sama pikiran mereka sendiri gitu loh. Bener sih. Jadi makanya bisa mulai nyebar, ngeluas sampai masal tuh menurut aku karena itu. Itu kan buat gempar ya. Jadi kayak satu daerah atau satu provinsi?
Kalau untuk lingkup provinsi aku kurang tahu sih ya Kak. Ha. Tapi kalau untuk satu daerah harusnya pada tahu semua ya, karena itu ya heboh banget. heboh Dari banget mulut ke mulut gitu. pasti cerita. Kan aku mau balik lagi ke orang-orang yang kena gitu. Apakah mereka jadinya punya hal-hal yang benar-benar traumatis, atau misalnya gara-gara kejadian itu mereka jadi luka, atau ada sesuatu hal yang di luar dugaan gitu? Ada nggak kira-kira? Kalau misalnya kurang berkenan untuk ceritain ya tidak apa-apa gitu. Kalau untuk kali ini aku kurang tahu banyak sih ya Kak, karena merekanya sendiri pun yang nggak terbuka untuk ceritain itu ke kita. Jadi setelah kejadian itu mereka emang kayak lebih banyak untuk diem gitu Kak. Iya, Aku nggak tahu sih itu mungkin emang pengaruh trauma juga buat mereka, tapi emang yang aku lihat mereka jadi lebih diem. Dan itu ya semingguan adalah Kak. Bener sih, bisa sih kayak gitu, bener Pasti ya kayak mereka trauma sih, bener. takut. Pasti. Jadi kalau dari sekolah sendiri, mungkin dari orang-orang daerah sekolah itu gimana nanggapinnya, atau udah kayak ya udahlah jangan sekolah di situ, ya udahlah jadi gitu. Kalau untuk orang-orang sekitar itu ya mereka nggak nyaranin buat nggak sekolah di situ sih, karena sampai sekarang sekolahnya masih ada juga, saya masih berlangsung juga. Cuman ini papaku cepat ngomong, karena papaku tahu juga kan sekolahnya gimana, dan papaku sempat ngomong kayak ya udahlah, kayak wajar lah, karena emang tempatnya emang ada beberapa spot yang serem di sekolah aku tuh. Jadi kayak, dan emang kejadian tuh di deket spot-spot itu gitu loh Kak. Jadi kayak papaku bilang ya udah wajar, emang di situ gitu tempatnya gitu loh. Istilahnya sarangnya emang di situ gitu loh. Jadi wajar. Tadi wajar. Oke. Wah, gila, experience-nya gak kebayang sih Badis, gara-gara hal yang sifatnya kayak receh gitu loh, tiba-tiba di everywhere lah ya. Iya, dimanapun Badis bisa mendapat hal-hal yang di luar dugaan. Jadi balik lagi, kemanapun Badis melangkah ke depan ya, khususnya ke tempat-tempat yang harusnya tidak seperti itu, ya dijaga perkataannya, omongannya, sifat dan sikapnya seperti itu. Berarti kali ini ceritanya sungguh seru. Jadi terima kasih banyak udah ngikutin experience horror episode perdana kali ini. Dan jangan lupa saksikan di episode selanjutnya. Yakin gak nonton sendirian. Dadah.